Transisi energi bersih ke pembangkit listrik berbasis EBT seperti PLTS, PLTA, PLTB, atau PLTP kenyataannya memang tidak akan bisa dilakukan secara instan dan masif. Namun sebagai alternatif ada topik yang tak kalah menyita perhatian dari keberadaan PLTU yang masih mengandalkan batu bara, yakni mengenai praktik co-firing. Co-firing sendiri merupakan salah satu dari dua upaya yang diunggulkan untuk mengurangi emisi karbon. Adapun satu upaya lain yang dimaksud adalah teknologi carbon capture, utilization and storage atau CCUS. Sesuai namanya, teknologi tersebut bekerja dengan cara melakukan penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon. Namun upaya pertama lebih banyak menyita perhatian dari berbagai pihak. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan co-firing? Co-firing adalah strategi menggantikan bahan pembakar penghasil uap pada PLTU dalam hal ini, seperti batu bara dengan biomasa. Adapun biomasa yang dimaksud terdiri dari tanaman energi, sampah rumah tangga, dan lain-lain. Selain itu termasuk juga di dalamnya limbah pertanian dan perkebunan yang meliputi palet kayu, cangkang sawit, serbuk gergaji, dan sejenisnya. Seperti yang diketahui selama ini, karbon pembakaran batu bara memang telah menjadi penyumbang terbesar emisi penyebab krisis iklim. Sehingga metode co-firing diklaim sebagai solusi untuk mereduksi dampak yang ditimbulkan apabila sebagian kecil bahan pembakarnya diganti dengan biomasa. Disebutkan jika biomasa memiliki kandungan sulfur dan nitrogen yang lebih rendah daripada batu bara, sehingga saat pengoperasian emisi gas nitrogen oksida dan sulfur oksida dapat dikurangi. Menilai pengoperasiannya disebutkan jika saat ini ada dua jenis pembakaran dengan cara co-firing, yaitu direct dan indirect. Direct co-firing adalah pembakaran batu bara dan biomasa secara bersamaan. Sementara pada indirect co-firing, salah satu dari dua material tersebut harus melalui proses lain terlebih dahulu, misalnya gasifikasi biomasa. Mengutip publikasi Kementerian ESDM, diketahui jika per Maret 2021 telah dilakukan praktik co-firing pada 26 lokasi PLTU di Indonesia. Porsi biomasa yang digunakan adalah sebesar 1 hingga 5% dari total pembakaran. Sementara itu, implementasi co-firing di proyeksi PLN akan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas bauran energi yang menerapkan praktik EBT. Adapun dari 26 lokasi PLTU yang telah menerapkan praktik co-firing, 13 diantaranya disebut sudah beroperasi secara komersial. Ke-13 PLTU yang dimaksud tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Selain itu, jenis biomasa yang digunakan pun beragam mulai dari sekam padi, cangkang sawit, dan lain-lain. Lebih lanjut, PLN juga memproyeksikan jika pada tahun 2024 mendatang, total PLTU dengan praktik co-firing akan memberikan kontribusi EBT sebesar 18 gigawatt. Tetapi benarkah praktik co-firing merupakan solusi yang tepat untuk melakukan percepatan transisi energi bersih? Berdasarkan hasil riset Tren Asia yang juga dikutip oleh mongape.co.id, menunjukkan jika praktik co-firing berpotensi mendorong perluasan lahan mencapai 11 juta hektar. Luas lahan tersebut dibutuhkan untuk membentuk industri biomasa guna memenuhi kebutuhan co-firing yang dirancang Kementerian ESDM. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Institute for Energy Economic and Financial Analysis atau IEEFA. Mereka mengungkap jika praktik co-firing sebenarnya sudah jauh dilakukan sejak tahun 1990-an oleh sejumlah negara. Adapun negara yang dimaksud diantaranya adalah Amerika Serikat dan China. Namun selang 20 tahun berjalan hingga detik ini, negara tersebut masih mengalami kendala dalam operasional co-firing, yakni berupa pemenuhan bahan baku biomasa. Berangkat dari kondisi tersebut, tak heran jika sebagian besar pihak menganggap co-firing bukan solusi tepat untuk mempercepat transisi energi bersih. Di lain sisi, Indonesia masih tetap optimis dengan metode co-firing ini untuk menjamin keberhasilan penerapan teknologi energi terbarukan. Kepala BPPT menuturkan mengundang seluruh pemangku kepentingan berdiskusi serta berbagi peran dalam mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Ia mengatakan bahwa pengembangan EBT ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan stakeholder terkait, terutama yang terkait dengan pengelolaan energi yaitu PLN dan Pertamina dengan didukung oleh Lembaga Penyelenggara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional. Sekretaris Kementerian BUMN juga mengatakan untuk menjaga ketersediaan pasokan biomasa ini diperlukan kolaborasi yang baik dari semua stakeholder. Jika hal ini bisa berjalan baik, maka target bauran energi bisa tercapai. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo saat melakukan kerjasama dengan Pemkab Indramayu. Ia menjelaskan melalui sinergi tersebut bahwa PLN dan Pemda bisa mencapai dua cita-cita sekaligus. Pertama, membantu Pemda untuk bisa mengolah sampah kota untuk jadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomis.
Kedua, PLN membutuhkan biomasa untuk mendukung program co-firing di PLTU. Dengan kolaborasi ini, maka sampah kota yang sebelumnya selalu jadi momok bisa diolah bersama untuk menjadi sumber energi domestik. PLN secara bertahap terus menerapkan teknologi co-firing hingga menjadi 52 PLTU dengan total kapasitas 18 GW pada tahun 2025. Untuk mendukung program ini, PLN membutuhkan pasokan biomasa mencapai 10,2 juta ton per tahunnya pada tahun 2025, sehingga dapat menekan emisi karbon sebesar 11 juta ton karbon dioksida dan gas rumah kaca setiap tahunnya. Untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku biomasa, PLN berkolaborasi dengan berbagai BUMN, pemerintah daerah hingga swasta. PLN juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanaman tanaman biomasa. Bahkan ada pula yang mengelola sampah rumah tangga wilayahnya sebagai bahan baku, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui co-firing, PLN mampu dengan cepat meningkatkan bauran energi baru terbarukan, karena dapat mensubstitusi batu bara dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dan inovasi ini merupakan upaya PLN dalam mendukung pemerintah dalam percepatan pemanfaatan EBT menuju target 23% pada tahun 2025.